Nakama kembali lagi di podcast paling One Piece, apalagi kalau bukan Sunny Go. masih bersama gue Renovrianus Gua Pandacil. dan kita masih berlayar di One Piece Cafe di Senayan Park ya. Senayan Park, Jakarta. Yang temanya masih di Pang Hazard. Jadi buat para nakama yang belum pernah ke One Piece Cafe, silakan datang saja ke Senayan Park. Lantai paling bawah. Tuh. Pesen menunya apapun dapat merchandise One Piece official. Betul banget. Apalagi yang fanbase-nya Lau ya. Ini waktu yang tepat untuk makan dan minum di One Piece Cafe. Oh, tadi ada yang datang. Iya. Salah seorang nakama kita dari Aceh. Dia pakai kostumnya Lau yang sebelum time skip ya. Iya, respect banget ya. Respect. Dari Aceh pakai Gila. kostum Lau, mantep banget. Terus dia mesen menu set Lau dan ya ini menu set Lau hanya ada di Pang Hazard. Ketika artnya berganti tidak akan ada lagi. Akan hilang. Tapi nakama kalau lu beli menu apapun tetap akan dapat merchandise gratis. Stiker Official ya. Tatakan gelas official gitu. Ini sebenarnya minuman kita udah lama ya. Iya, betul. Gue yang chopper. Gue yang usop. Dan yang baru adalah ini. Ini magma force ya. Magma Frost. Magma frost. Jadi Panas ini dan dingin. cake-nya Aokiji dan Akainu. panas dan dingin. Perang di Pang Hazard. Itu dia. Buat para nakama yang pengen datang langsungnya datang ke One Piece Cafe. Tiap hari Senin juga kita kadang beda chapter ya. Iya, betul. Jadi bisa datang langsung buat Selama nggak libur ya. Kadang kalaupun libur kita bawa artis ya di sini ya. Mau nonton bareng boleh. Mau berteori juga gue persilahkan. Silakan bang. Buat para nakama gitu. Hari ini chapternya juga luar biasa. Ayo. Sudah mulai penutupan ya, sudah mulai mau berakhir ya. Flashbacknya Loki ya. Kayak Menurut udah gimana? mau bungkus ya, dan udah mau kembali ke plot utama ya. Gua nggak sabar sih, Lanjutin gua nggak Elba. sabar sih. Banget. Karena perjalanannya cukup panjang. Dari Loki mulai bercerita yang katanya cuma 3 menit, sudah berbulan-bulan belum selesai. Tapi memang konsep waktu itu memang agak berbeda ya. Iya. Jadi kayak di manga, di anime gitu tuh kok agak beda. Kayak Shinchan atau kayak si Nobita itu kan nggak berubah-berubah gitu kan. Berubah. Perannya. Jadi 3 menit yang diberi waktu oleh Hajrudin Ya. bisa menjadi 3 tahun. Oh, gue lupa Cil. Buat para nakama yang pengen support kita sekarang sudah ada link Saweria di pojok kanan. Ini buat para nakama yang pengen dukung kita terus, pengen ngasih kita jajan, Betul. bisa scan barcode yang ada di pojok kanan bawah, ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kita berdua, untuk berlangsungnya pelayaran kapal ini. Betul. Silakan. Nanti kita juga akan ada live stream mungkin ya. Ada live stream benar-benar. Mungkin apa? Teori atau live Ya. dan chapter atau apa ya? Mungkin gua sama Cancil bisa bikin live berdua terus berteori sama nakama. Kalau teori pengen dibacain, sawer. Jadi sekarang silakan sawer dukungan berapapun. Terima kasih, kita akan terima dengan senang hati. Gitu. Kita akan hargai dan sangat berterima kasih. Sama kita berencana untuk bikin kaos ya, Cil. Betul. Jadi buat nakama yang menantikan. Merchandise. Kapan nih kaosnya? Tunggu aja. Benar. Harusnya minggu ini udah bisa gua buka open PO-nya. Gitu, udah didesain. Semoga suka desainnya. Amin. Tuh. Dan tadi gue pengen bahas konsep waktu. Gue baru nyelesain ini Apa tuh? series It Welcome to Derry. Buat nakama yang suka nonton horor, dulu ada kan film It yang baru Iya, tuh. betul. Chapter 1 dan Chapter 2. Tuh. Buat gue bagus banget. Berarti ini genrenya horor. Horor. Thriller juga. Thriller dan horor. Oke, thriller dan horor. Gue Hmm. suka banget. Gue suka nonton It, suka banget. Iya. Nonton series ya, suka banget. Oke. Oh, ini seriesnya. Seriesnya. Oh, gua nggak tahu ada seriesnya. Dan seriesnya ini Seriesnya. ini buat nakama ya, kita kasih rekaman gue kasih rekaman sedikit ya. Iya. Timelinenya tuh sebelum yang movie It. Oh, sebelum. Jadi si Oke. Pennywise ini kan selalu makan anak-anak atau makan Iya. meneror kota Derry tuh Oh, ini sebelumnya. Iya, setiap 27 tahun sekali. 27 tahun. Jadi kalau di chapter 1 itu pada masih kecil anak-anaknya berhasil mengusir Pennywise. Di chapter 2 kan di movie-nya dia udah dewasa setelah 27 tahun kemudian akhirnya berhasil membunuh Pennywise. Nah, ini
sebelumnya di tahun 1935-36 lah. Oke, dimension tahunnya ya. Iya, jadi bagus banget. Suka banget lagi wah. Keren. Oke. Bagaimana entitas It, dan tadi ngomongin waktu. Iya. Ternyata si Pennywise ini spoiler sedikit lagi ya. Gak apa-apa sih kayaknya deh. Iya, spoiler dikit tapi ini mungkin lu nggak bisa menemukan ini di movie-nya. Oh, oke. Di series ya, karena ini disebutkan kalau nggak ada konteksnya lu nggak akan paham gitu. Oh gitu. Oke, Pokoknya perlu konteks ya. Iya. Intinya adalah Pennywise mengalami waktu itu tidak sama dengan manusia. Wow. Jadi menurut dia masa depan, masa lalu dan masa sekarang dijalani secara bersamaan. Oke. Jadi misalkan simultan ya. Iya. Jadi kayak oke. misalkan anak gua. Hidup anak gua di sekarang Iya. berbarengan dengan gua di masa lalu yang gua masih kecil. Oke, simultan dan paralel. Wow. Iya, jadi benar-benar berbarengan. Jadi dia bisa pindah-pindah aja gitu. Oke, serem banget. Gitu. Jadi dia melihatnya dengan kacamata itu. Oh, itu hanya Pennywise yang bisa. Pennywise karena dia Oke. entitas iblis yang Oke. yang agung lah. Kan dia sebenarnya bukan setan badut, tapi Iya. entitas yang berubah jadi badut. Oke. Gitu. Jadi gue selalu suka untuk membahas tema waktu karena menarik. Ini pertama kali juga gue ngelihat ada konsep di mana masa depan, masa lalu dan masa sekarang bisa dilihat bersamaan tuh pertama kali Oke. lihatnya kayak gini. Karena kalau Interstellar kan Iya, iya. juga dunianya balik-balik tuh. Kita ngeliat masa lalu, masa depan dan lain-lain gitu. Ada sebenarnya di Final Fantasy 8. Iya. Tapi itu harus melalui time compression. Jadi kayak istilahnya kiamatnya waktunya Ini tuh. ya? Iya, kiamat waktu dan dia kegabung tuh masa depan, masa kini dan masa lalu. Iya. Bisa kelihatan semua itu. Iya. Tapi kayak ada bencananya gitu loh, ada namanya time compression. Nah kalau di One Piece, waktu yang ada berjalan benar, tapi time travel yang terjadi hanya bisa ke masa depan. Itu udah dikonfirmasi oleh Toki ya. Oke. Ada ya konsep time travel Tidak ya? ada, tidak mungkin bisa ke masa lalu. Ke masa depan mungkin, Oke. ke masa lalu enggak. Jadi kalau ada yang bilang Luffy adalah Joy Boy yang pergi ke masa lalu, nggak ada itu. Itu konsep-konsep kayak gitu tuh nggak ada. Nah, ini konsep Toki ya, travel Iya. ke future ya. Karena memang jadinya kalau bisa bolak-balik merusak masa depan banget. Time paradox. Dan jadinya tidak menarik juga sih. Itu ngerusak timeline. Ada gerakan apapun itu bisa ngerubah masa depan kan? Benar. Jadi Jadi geser satu gelas aja tuh masa depan bisa berubah. lu membinasakan T-Rex sebelum waktunya aja itu bisa berubah. Betul. Jadi benar-benar waktu itu konsepnya benar-benar begitu. Iya. Yang gue suka memang dari Marvel, ketika masa depannya diubah, bukan berarti masa depan kita berubah, tapi memang ada waktu yang bercabang. Gitu, itu oke tuh. Nah kalau ini mungkin waktu di Elbaf nih yang rasanya mungkin kayaknya akan diungkap jadi berbeda nih dengan waktu yang ada di dunia One Piece. Dunia luar ya. Dunia luar. Di luar Elbaf ya. Di luar Elbaf, kayaknya ya. Apakah kayak konsep time dilation-nya itu beneran ada gitu ya? Karena gini, Perbedaan masa. 14 tahun lalu di Elbaf. Terus kalau insiden Loki itu membuat dia dikurung, dikurung kan baru selama 6 tahun ya, seingat gue ya. Iya, seingat gue juga. Seingat gue ya, Nakama kalau salah tolong dikoreksi. Jadi kayak perbedaannya tuh Beda ya. susah sih untuk Bener. dicerna. Terus kalau nggak salah di kotak narator juga ada yang di waktu Elbaf gitu Iya. ya, di waktu luar gitu kan ada. Jangan terlalu berlama-lama, itu juga pernah disebut. Iya, itu juga pernah. Terus waktu itu yang berita itu di waktu Elbaf, di waktu yang sama Iya. atau apa gitu. Iya, di Kenapa waktu ada yang sama. penekanan seperti itu gitu kan. Bener. Gitu. Jangan-jangan beda karena kita Jangan beda, bener. kita belum pernah ngelihat apa udah ada ya? Belum sih harusnya ya. Konsep pulau yang waktunya beda. Iya. Itu belum ada tuh. Kalau Little Garden itu penumbuhan di sana itu beda tuh. Betul. Jadi lebih purba. Jadi purba, Tapi tapi isolasi waktunya Iya, di sana tapi ya. waktunya sama. Waktunya sama. Kayak untuk mengumpulkan locknya jadi lebih lama gitu kan. Karena di situ masih ada dinosaurus ya segala macam. Kalau di Dragon Ball ada konsep ini yang tempat latihan di tempat dewa tuh. Oh iya. Ruang dan waktu. Jadi Iya benar. 3 jam di dunia nyata sampai dengan berapa puluh hari di sana. Benar. Itu harusnya ada tuh kayak gitu-gitu, seru juga sih. Seru Di One sih. Piece. Semoga Elbaf begitu ya. Iya. Nah, kalau gitu gue makin gak sabar untuk ngebahas ini. Gue pikir gue gak akan ketemu Rox lagi, tapi Oda Sensei sangat tahu keinginan fansnya. Jadi Nakama langsung aja buka Manga Plus-nya. Karena hanya itu situs yang asli. Dan kita akan membedah chapter 1169. Aku harus mati sesegera mungkin.
di sini banyak banget diskusi kita yang kejadian ya. Iya. Banyak mungkin kalau nakama bisa ngelihat di Romance Down, ada juga yang hampir bener tuh diskusi kita di Sunny Go juga. Iya. Banyak tuh. Tapi sebelum kita bahas itu kita bahas covernya dulu. Wow, bagus banget. Ini God sih. Ini God sih. Gila. Kelompok bajak laut Rocks. Prediksi gua next chapter adalah kelompok bajak lautnya Roger. Ini nggak ada Luffy-nya sama sekali. Nggak ada Luffy-nya, benar. Rocks pure Rocks. bagus banget. Rocks di depan, ada Sebagus Kapten itu. John lagi ngitung duit kayak Nami. Ya kalau ada Luffy nggak relevan sih Nggak jadinya relevan. ya. Waktunya jadi beda. Ada Newgate yang lagi digoda sama Stussy, tapi Newgate kayak nggak suka. Kenapa sih? Cakep loh itu. Cantik banget. Aduh. Buckingham Stussy. Yang menarik perhatian gue adalah Lin dan Gloriosa. Di luar dugaan. Lin Interaksi ya. berinteraksi dan membagi makanannya. Ini sesuatu yang Wow. kayak Nami membagi hartanya. Betul. Seorang Charlotte Lin memberikan Makanan dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan all in ya. All in Ya. kan baik ya. All in baik, benar. Ini keadaan sadar, ini kelihatan kayak bestie banget. Makanya gue jadi cukup aneh ketika pernikahan Puding tidak mengundang Gloriosa atau diundang tapi Gloriosa nggak datang. Menurut lu Iya, gimana? benar-benar. Jadi curiga ya. Apakah mereka ingin bentar. Selain Gloriosa, semua mantan bajak laut Rocks juga nggak diundang kan? Karena menurut gua semua itu musuhan. Dia Musuhan. dia sama Kaido udah clash. Oke. Sama ini tuh nggak percaya sama Stussy. Stussy diundang. Oh, Stussy diundang. Stussy diundang. Benar, Stussy diundang, Gloriosa enggak. Kalau gue tadinya mikirnya mau ngejaga keselamatan mantan rekan-rekannya gitu loh. Dengan dengan mengundang ke pesta lagi. Nanti kan jadi ada reunian para legenda. Itu bisa bahaya banget dong. Iya. Bisa-bisa Whole Cake Island meskipun Big Mom itu Yonko, bisa-bisa Marines itu jadi lebih awas gitu loh. Jadi lebih gimana ya, karena lah ini legenda-legenda ini diundang nih di acara ini. Kalau menurut gua Lin ngundang. Tapi Undang. Gloriosa nggak datang. Oke. Karena malu dengan fisik. Oke. Iya. Kalau Stussy kan tuh cloningan yang datang. Stussy yang asli nggak datang. Benar. Gitu. Ini gue suka banget sih. Iya. Semuanya bagus padanan warnanya dan ternyata gue baru tahu ada yang protes sama sama kulitnya Warna kulitnya Babel. Babel ya namanya. Babel apa Bibel gue lupa Babel ya. Pokoknya yang manusia ikan di Rocks ya. Kalau menurut gue suka-suka aja sih. Karena kita harus ingat ada Hatchan yang kulitnya mirip-mirip kayak gini. Wah betul banget, ternyata manusia ikan itu juga ada yang warnanya keping-pingan kulitnya. Iya. Karena si Hachan itu gurita ya? Gurita. Gurita warnanya pink ya, bener ya, ada juga Jadi ya. nggak Ini dia semuanya mirip. seperti ini. Dia ikan apa nih ya? Nggak Dia tahu ada ya. warna. Kemarin sempat disebut nggak sih ikannya? Lupa gue juga. Manusia Mungkin ikan kalau teman-teman ingat bisa komen. Buntal bukan? Karena banyak yang kritik harusnya warna manusia ikan itu warnanya Nggak ada. lebih unik gitu. Nggak harus ya. Ini lebih manusia katanya, warna Nggak, kulit manusia. Yang kritik itu orang yang menurut gue ya orang-orang yang kritik harusnya warnanya ini, harusnya warna ini. Dia tidak melihat One Piece secara lebih luas sih. Semua manusia ikan tuh nggak semua warnanya unik. Ada Iya. yang kayak Hachan, ada yang kayak gini juga ada sih. Iya. Jadi menurut gue ini udah paling bagus sih. Gue suka lagi. Babel. Suka. Rambutnya kuning ternyata ya. Itu Rambutnya Kyo ya? blonde ya. Kyo. Ini petingginya ada Kaido keren banget sih. Siapa Strausen ya yang paling bawah ya? Strausen. Ini lagi megang harimau ya, Rock. Harimau. Kita harus ingat pedang ya, pedang Rock seperti ini ya. Ya, ini gue suka. Suka gue. Ini buat poster juga bagus. Benar. Oh ya, ada diskusi nih ya mengenai ini beberapa cover story yang Oda buat, color spread, cover story, terus image request ya, reader request juga. Itu beberapa karakter dengan inisial D bersebelahan dengan harimau, macan. Oh iya. Harimau. Luffy, Lau, Rock, siapa lagi tuh ya kemarin ya? Rata-rata yang di gambarnya. di gambarnya gitu loh. Ini yang dulu-dulu nih, yang dulu-dulu ada Lau. Iya, kenapa ya? Apa simbol? Apakah pasti lu tahu dong, lu pasti baca manga dan anime-anime lain yang khususnya dari Asia Timur nih, kayak Korea, Jepang dan Cina, mereka punya mitologi di mana naga itu lawannya harimau. Ya kan, di mana-mana di lukisan itu kan. Iya. Ada di Beyblade, di Yu-Gi-Oh ada, di banyak deh di cerita-cerita Cina ya kan. Karena kan konsep Celestial Dragon kan naga.
Iya, iya, iya. Ini kan dia musuh alami para itu, iya nggak? Apakah mereka ini representatifkan sebagai apa? Harimau ini? Harimau nih. Harimau ya, direpresentatifkan sebagai harimau Bisa untuk jadi sih. faksi di seberangnya naga, kaum naga. Iya, iya. Gitu. Buaya iblis harimau belum ada ya? Belum ada sih Yang harimau pure kayaknya. harimau ya? Si ini apa? Husu apa? Usu itu macan Macan apa? ini macan zaman dulu. Oke. Macan purba. Gue lupa Belum namanya ada apa. sepertinya harimau belum ada. Revolusi kan macan tutul. Ya, macan tutul. Harimau nggak ada. Belum ya? Belum. Harusnya belum ada sih. Gue menantikan akan ada orang punya kemampuan buaya iblis Harimau. neko-neko tipe harimau. Harimau biasa kalau di Asia Timur itu Byako yang putih. Byako. Iya kan? Belum ada nih emang. Belum. Gua kira tadinya Yamato, Byako. Ternyata Okuchi no Makami anjing ya, ternyata malah ya. Gue kalau inget Byako selalu inget Yu Yu Hakusho gue. Oh, gue Beyblade. Oh Beyblade. Byako Beyblade. Karena di Yu Yu Iya, Hakusho Hakusho juga. salah satu musuhnya Byako tuh. Byako. Gitu. Iya. Oke, kita langsung buka halaman pertama. Kemarin kita berdiskusi soal Haraldnya Abadi, apakah dia yang menjadi apa namanya di Florian Angel atau bukan ya? Iya. Dan di sini kita lihat di halaman pertama, wah ini diskusi yang menarik lagi nih. 14 tahun lalu Elbap, Midgard, rumah Gaban. Membuat gue berpikir orang-orang yang berkomentar soal Gaban gak penting, gak akan nongol. Ternyata sepenting ini dan plotnya banyak banget di Gaban semuanya. Gila. Dapat Porsinya penting. panjang dari awal. Itu tuh buat orang-orang yang Gaban gak penting. Lu makan nih gak penting. Kapten Roger punya anak laki-laki. Ku dengar begitu. Garp yang bilang saat aku bertemu dengannya. Hebat juga Angkatan Laut bisa nggak tahu keberadaan anak itu. Kita harus shout out ke angkat topi untuk Porgas de Roche. Iya. Karena dia menahan Ace selama 20 bulan. Hebat banget ya. Ini tuh bener-bener bikin persembunyian Ace ini nih sangat tokcer ya. Bener-bener Gak ada yang menduga. hasil, bener-bener gak ada yang menduga. Di dalam perut. Ditahan soalnya. Gila. Sih. Artinya dia seperti adik bagiku ya, kata Sengs. Bener juga, lu dan Bagi emang udah kayak anak kami sendiri. Menarik. Ini kita baca sedikit lagi ya. Iya. Sebagai orang yang mewarisi darah Kapten Roger, berarti dia akan menjadi Raja Bajak Laut berikutnya ya. Nah, ini yang pernah gua bahas. Gue lupa ya di Sunny Go atau di Romance Tale, tapi sering banget gua bahas tentang kenapa Sengs harus ada di desa Fuchsia. Waktu itu kita pernah bahas itu kan. Iya. Kenapa Sengs mangkal di situ sih udah lama banget sih. Dulu gue bilang, mungkin baru nakama yang udah udah dengerin di Romance Dari Tale, Romance Down. sering banget gue ngomong gitu. Dia nyari Ace, Iya. karena dia tahu keberadaan anaknya Kapten Roger, Iya. dan dia mau ngasih gomu-gomu itu ke Ace sebenarnya. Iya. Tapi lain dimakan Luffy. Sayang sekali ya, bener. Dia bertahun-tahun di situ nyari Ace, tapi karena Ace di Gunung Corvo mungkin nggak ketemu atau apa. Itu kali dia. ya. Dan kita juga bisa lihat ekspresi sedikit kecewa dia saat buah itu dimakan Luffy Iya. ya kan. Emang beneran tidak diniatkan untuk Luffy Iya. gitu. Makanya gue dulu berpikir, kenapa ya Sengs mangkalnya lama banget Iya. di desa Fuchsia. Nunggu berarti. Entah nunggu sambil mengawasi atau Iya. nyari nggak ketemu, karena Ace kan sering keluar dari Gunung Corvo, balik lagi Iya. keluar, balik Iya. lagi, atau sambil menjaga gitu. Feeling gue memang buah itu disiapkan untuk Ace. Tapi dulu gue bilangnya jangan-jangan itu buahnya Kapten Roger. Oh, Jadi mau oke. diwarisin ke anaknya. Oke. Dulu gue bilangnya begitu. Tapi kayaknya memang bukan ya. Bukan ya, tapi memang itu disediakan untuk Dipersiapkan ya jalannya. Ace. Dia karena kayak Si Shanks ini nih karpet merah untuk Ace sebenarnya Bener. ya berarti. sebenarnya dia tuh Shanks itu bukan tipe orang yang akan mengambil One Piece. Dia menyiapkan untuk raja berikutnya karena dia tahu Oke. gue nih teknik itu, gue nggak mungkin lah. Feeling gue ya begitu ya. Gue nggak bisa mengambil tahta itulah. Keren ya, role-nya unik ya di Orang sini ya. unik. Nah ternyata Ace begitu juga. Setelah dewasa, dia tidak berharap dia yang jadi rajanya. Makanya dia datang ke Shirohige. Iya, Shirohige pun begitu, bukan gue rajanya. iya, Jadi memang semua jalannya untuk Luffy ya. bener. Tapi ya Semuanya terbentuk. dulu gue pernah membahas itu dan kayaknya komentar gue atau teori gue, kecurigaan gue bisa makin terwujud ketika dialog ini. Dia mengetahui, oh Ace itu anaknya Roger udah tahu dari lama. Bener. Jadi memang sudah diniatkan ya. Sudah diniatkan, Sudah mungkin diniatkan. ya. Dan dia merasa itu adiknya sendiri. Iya. Bagi juga kayak adiknya. Iya, Samrock, jadi dia kayak ditinggalin semua adiknya ya. iya. Semua saudaranya. Sama Samrock dia cabut. Mm-mm. Sama Bagi berpisah jalan. Sayang tinggal mati.
Jadi Sengs memang tidak layak untuk punya adik ya. Iya. Gitu. Apa kabar Marco? Oh benar. Keluarganya semuanya juga lenyap. Ini lukanya udah kering ya. Lukanya sudah kering. Sudah kering. Lanjut ya. Itu bukan gelar yang diperoleh secara turun-temurun tahu kalau kata Gaban. Lagi pula orang yang diharapkan untuk sukses biasanya jarang benar-benar sukses. Ini gue suka banget. Kalau kita ke zaman kita sekolah, anak-anak ranking 1 diharapkan orang ini pasti sukses nih, pasti sukses. Nggak tahu pas dewasa jadi kriminal, bandel, nggak sukses. Yang sukses malah yang bandel-bandel di SMA. Benar, yang diekspektasikan sebagai orang sukses. Iya. Biasanya agak geser tuh. Bener, kenapa ya? Replot. Kebanyakan ya, kebanyakan yang nggak semuanya. Apa terlalu berat menanggung harapan? Terus yang gue suka dari ini adalah itu bukan gelar yang diperoleh secara turun-temurun. Ini juga konsep yang kita bicarakan dalam dunia One Piece. Inherited will ya. Yang gue suka dari One Piece adalah lu nggak harus jadi anaknya ini untuk mendapatkan hal tersebut. Menurut gue banyak sekali konsep-konsep will yang diturunkan. Keinginan yang diturunkan itu dari sosok yang dia jadikan mentors. Kayak sebenarnya Sanji itu inherited will ke Jeff menurut gue. Ke Jeff menurut gue dibanding ke Judge. Ya. Dan si itu Zoro inherited will dari Kuina. Dibandingkan dari keluarganya yang dibahas di SBS. Ya kan? Nami pun bisa melihat Belmer sebagai mentornya dia. Dan dia pengen menjadi wanita yang tangguh. Apa segala macem gitu kan. Jadi kayak gak harus orang tuanya. Makanya kan gue bilang juga kayaknya si Vivi juga nggak inherited will Cobra deh. Kayaknya malah lebih ke Sabo nih yang dititipin pesan Cobra atau si Koza gitu kan gue mikir kan. Atau Luffy sih. Atau ke Luffy ya misal atau ke Luffy gitu kan. Jadi kayak nggak harus turun-temurun. Di sini kayak Roger nggak harus ke Ace ternyata gitu loh. Secara gelar rajanya. Iya, secara gelar atau secara keinginan juga sih biasanya juga. Memang semua tidak digelar. Kalau kita bahas konsep turun-temurun tuh Naruto tuh turun-temurun. Bapaknya Minato tuh Hokage. Dan dia kerja di Hokage. Nah yang agak melenceng Boruto. Boruto nggak mau jadi Hokage. Dia nggak mau jadi Hokage? Enggak. Dia ngelihatnya ke Sasuke. Karena dia melihat kesepian. Dia melihat jadi Hokage tuh ternyata pengorbanannya banyak, nggak bisa deket sama keluarga dan lain-lain. Dia ngeliat Sasuke, anjir ini keren nih, gue pengen jadi dia. Ternyata Boruto pengen jadi Sasuke pengen jadi kayak Sasuke, terwujud jadi buronan. Gitu. Tapi jadi buronannya karena jurus sih. Gue kira Boruto jadi Hokage juga. Enggak, yang mau jadi Hokage malah anaknya Sasuke, Sarada. Sasuke, Jadi si Sarada yang gue pengen jadi Hokage. Kenapa Sarada lihat Tsunade? Enggak, lihat Naruto. Lihat Naruto. Dia ngefans sama Naruto. Sementara Boruto ngefans sama Sasuke. Gitu. Makanya pergerakannya emang agak beda. Agak beda gitu. Ya. Agak melenceng dari garis keturunan ya biasanya. Biasanya jadi Hokage, turunnya jadi Hokage lagi. Nah konsep ini juga sama. Dia Luffy bukan keturunan Raja Bajak Laut, tapi dia pengen jadi Raja Bajak Laut. Melihat itu dari Shanks sebenarnya. Dari Shanks ya. Itu sih. Benar-benar. Oke. Masa sih, maksud gue justru kayak gitu membuat dunia menarik ya kalau kata Gaban. Lanjut ini ke lokasi yang ditakdirkan ya, di insiden yang ditakdirkan. Elbap, Kastil Aurus. Anjir, insiden yang ditakdirkan. Berarti harus begini. Bener. Wah, Loki. Maksud saya Pangeran Loki. Selamat datang. Tuan Jarul telah tiba. Pintu masuk ruang singgasana. Kenapa jadi begini ya? Baginda Raja, bukankah Anda memerintahkan kami untuk merantai Anda? Dia hanya bermaksud melaksanakan perintah Anda. Kenapa ditebas? Kesannya serba salah ya? Iya. Tapi tanpa sadar. Gila, ini serem banget ya. Lambang itu tuh serem banget. Segel ya? Segelnya tuh serem. Segelnya serem banget. Ini kayak segel gaibnya Orochimaru anjir. Orochi. Kenapa aku harus menebas prajurit? Aku malah menebas prajurit ini. Entah kenapa tubuhku bergerak dengan sendirinya. Uniknya masih punya akal sehat dan insting ya, tapi tubuhnya nggak bisa diatur kayak konsep Doflamingo ya, pasti gerakin tuh benar-benar nggak bisa. Iya. Tapi bergerak. Oh iya, dia masih punya kesadaran itu ya? Dia masih punya kesadaran, dia mikir loh. Atau dia bingung kok gue nebas ya? Jadi dia nggak, kan kalau setengah sadar lah ya, setengah sadar ya. Apakah tubuhku melaksanakan perintah darinya, sekaligus menyingkirkan semua orang yang menghalangi? Bentuklah pasukan prajurit sama ya. Iya. Jadi gue nggak bisa ngelawan perintah itu ya. Apakah perintah darinya juga bisa mengubah pemikiranku untuk selamanya? Anjir, dia sedih banget sih di sini sih. Selama masih hidup, maka gue hanya akan membawa kehancuran bagi negara ini. Tubuh ini adalah sebuah bencana. Anjir.
Dia langsung mikir ya, anjing semua sia-sia hidup gua Dia flashback sedikit ya. 144 tahun. Berakhir sia-sia, anjir. Dia dari ngebentuk juga akademisi di Elbaf untuk orang-orang yang suka perang, akhirnya demen edukasi. Dia juga berdiplomasi ke negara-negara luar banyak banget. Niatnya bagus. Dia pertukaran budaya, dia belajar banyak dari Ida juga ya kan. Banyak deh yang udah dia lakuin selama 140 tahun itu. Niatnya bagus. Cuma kesalahannya adalah lu percaya sama pemerintah. Itu kesalahan utamanya sih. Iya. Itu Elbaf nanti sebentar lagi digundulin. Tanemin tuh pohon-pohon yang menghasilkan minyak. Itu tuh tujuan Imsama tuh. Untuk memperbudak Elbaf ya. Tapi bahaya sih, maksud gua memang dia terlalu polos. Kesalahannya Harald tuh selalu gua bilang dah. Terlalu polos. Lu udah bener percaya sama Rock seharusnya. Iya. Ngapain sih? Aduh, tapi ya udahlah. Dia sebenarnya punya kemungkinan ya untuk keluar dari apa namanya huru hara ini ya. Karena si bestinya itu bener-bener ngomong jujur. Dianya aja nggak mau dengerin gitu kan. Bukan sebenarnya nggak ada yang nawarin dia jalan yang lebih benar. Sebenarnya dia udah ditawarin loh. Lu nggak percaya mah? Nggak percaya dia. Dia lebih percaya sama pemerintah. Yang tidak ada kontribusi dengan ide hidupnya. Itu dia. Tidak akan kubiarkan Elbaf diperbudak. Cepat sebelum dia mengambil alih semuanya. Baginda Raja, apa yang dilakukan? Ayah aku Anjir, ini adegan yang di siluet itu ya, ditusuk ya. Ternyata bener ya, ininya ya, kumis sama ini ya. Iya, sama apa? Jubah ya. Jubah. Apa yang akan dilakukan? Yang benar saja, tubuhku benar-benar kekal, bukan dia nggak mati ya. Iya, si Loki belum pakai Ragnir ya. Belum. Masih pakai hammer apa itu? Hammer apa tuh nggak jelas. Lukaku pulih dengan sendirinya. Hentikan, selamatkan diri kalian. Gila. Gila, dia bener ya, dia kekal. Dia nggak mati di sini ya. Abadi semuanya. Abadi lagi. Jebret. Buak dihajar semuanya, tolong aku. Bagaimana caranya agar aku bisa mati? Anjir. Ini seperti yang kita bahas waktu pertama kali Loki diduga ya. Diduga membunuh. Dulu kita berdiskusi juga. Kayaknya memang yang minta dibunuh adalah Harald. Iya. Lu matiin gua. Bapaknya bunuh gua. Tapi dulu kita diskusinya adalah lu bunuh gua, lu ambil kekuatan yang udah gua makan, buah iblisnya gitu. Jadi dulu kita berteori kalau buah iblisnya sudah dimakan sama Harald. Sehingga ketika Loki dipaksa membunuh, diambillah buah iblis itu dan dimakan sama Loki. Ternyata belum dimakan di sini, tapi konsep minta dibunuh udah ada di sini. Tapi kan gue juga ngomong, buah iblis yang masih ada di kotak. Oh iya. Benar, jadi benar. pas tuh diskusi kita berdua tuh tentang minta dibunuh dan buah iblisnya diturunkan ke dia. Nah, ini yang menarik. Jarul melihat semuanya. Loki juga melihat semuanya. Ini timbul diskusi menarik lagi yang akan kita bahas nanti ya. Iya. Gila sih, ini serem banget sih. Ini langsung dibanting ke Rumah Gaban lagi. Ini chapter info ya. Chapter info. Ini juga penting nih. Singkatnya, aku dan Harald terikat dalam sebuah perjanjian tingkat rendah dengan orang yang disebut sebagai Sang Maha Agung Tanda Suci. Itu berarti tim sama ya. Nah, ini menarik lagi nih, karena gue pernah bahas juga di konten dan di podcast juga kan. Perjanjian Laut Dangkal ini akan membuat kami tidak bisa melawan perintahnya saat berada di dekatnya. Kekuatan yang mengerikan, gila. Dulu gue pernah bahas tentang simbol ini. Iya. Gue bilang, karena dulu debatnya di sosmed adalah plot hole. Oke. Ini kok gak regen, tapi maksudnya pas sang dimakan sama ikan kenapa belut, nggak tumbuh lagi atau sembuh ya? Udah plot hole. Gue bilang, jangan bilang plot hole dulu. Karena plot hole bisa ada kalau mangganya udah tamat. Ya iyalah, sudah selesai. Tapi kalau belum selesai, bisa ada penjelasannya. Kan informasi masih berlanjut nanti ya. Masih berlanjut. Chapternya kan masih ada nanti. Betul, makanya ketika lo bilang plot hole ya enggak lah. Gue bilang, enggak tuh enggak plot hole. Tapi waktu itu gue bilangnya tuh tato biasa aja. Maksudnya, ini simbol biasa yang Seregen adalah satunya lagi. Nanti ada fungsinya ya. Nanti kita bahas ya. Sorry. Karena itulah kami berdiskusi di tempat yang jauh dari tanah suci. Ternyata benar, lu kelompok bajak laut rambut merah. Ternyata Harald kenal Shanks bukan dari Roger, tapi dia sudah jadi bajak laut. Benar. Gila ya, berarti saat itu memang sudah dipastikan Shanks ke atas nyamar. Gitu. Tapi dia jadi kapten ya, karena dia sebutannya tuh
ternyata kau dari kelompok bajak laut rambut merah, bukan? Karena kan dia sempat balik ya ke Iya, Marijoa ya. Pastinya kan ada posisi kan di mana pasti first mate-nya ya mungkin Ben Beckman itu ambil ininya dia ya perannya. Mungkin jadi ketutup tuh pamornya ya sih Iya, mungkin. iya. Bagaimana? Pas baru balik baru tuh. Kaptennya diambil lagi ya? Kapten lagi. Nah, Harald bercerita dengan gembira bahwa Elbap akan diterima sebagai negara aliansi setelah dia bersedia bergabung dengan Holy Knight. Tapi itu berarti dia harus mengikat dirinya dengan perjanjian pada tingkat yang lebih tinggi. Masalahnya apa kata Gaban? Kita lihat di belakang ada replay dan kolon ya. Lagi menyimak juga. Lu dimakan apa sih tuh? Oh lagi makan sama kayak kita. Oh iya benar. Kayaknya. Benar banget. Anjir. Wow. Ya, ini bisa di One Piece Cafe bangke. Itu Akainu apa Okiji dia ininya kuenya? Melalui perjanjian itu setiap anggota Holy Knight akan mendapatkan kekuatan yang melampaui tubuh biasa, Iya. tubuh yang kekal, serta kemampuan untuk menciptakan Abyss untuk metode berpindah tempat dari jarak yang jauh. Ya, War Portal. Namun sebagai gantinya mereka nggak akan bisa menentang perintah dari Sang Maha Agung atau Imsama ya. Kemanapun mereka pergi, mereka akan selalu bisa mendengar suaranya. Gila. Bener-bener under control ya. Dengan kata lain, Harald akan menjadi budak jika dia mengikatkan dirinya pada perjanjian itu. Dalam kondisi seperti itu, aku yakin mereka nggak akan menepati janji yang mereka buat dengan orang lain. Pokoknya Harald tidak boleh sampai jadi Holy Knight. Sebelum kita bahas, ini menarik sih. Jadi memang simbol di tangannya Shanks sepenting itu, seberbahaya itu. Makanya itu juga yang membuat Shanks menyerahkan tangan kirinya. Dulu kan kita mikir kayaknya itu pure pengen bikin Luffy jadi lebih dewasa lagi deh. Iya. Ternyata ada dua. Selain itu, ya biar dia nggak bisa dikendalikan. Benar. Tapi jadi lucunya adalah, ya lu kenapa nggak motong tangan lu sendiri aja? Iya. Kenapa harus dengan gaya gitu? Benar. Ya kan menjalani apa ya, nubuat dengan gaya. Iya. Tapi Lebih keren. kalau feeling gua memang tujuan utamanya yaitu untuk bikin Luffy jadi lebih dewasa sih. Ya sekalian aja lu makan. Benar. Tapi ya itu filosofis sih menurut gue. Filosofis. Dan gue suka banget konsep ini karena lu bayangin, ini baru diungkap setelah 28 tahun. Yes. Jadi itu kayak, gila. Kita masih baca One Piece sampai hari ini dan kita tahu makna di balik kejadian di awal itu, di chapter awal ya kan? Seberbahaya Keren itu ya. banget sih. Ternyata lambang cap itu tuh seberbahaya itu. Iya. Dan Harald dengan senang hati menerimanya tanpa tahu informasi apa-apa. Makanya menurut gue yang bagus adalah informasi ini. Nah, menurut gue kesalahannya Shanks adalah kenapa lu gak ngasih info ini ke Harald pas dia ketemu. Ngerti gak? Ini vibes-nya itu kayak Robin yang udah baca Poneglyph tapi nggak diceritain ke Straw Hats. Maksud gue, ini adalah informasi penting. Iya. Kan dia bilang, pokoknya jangan sampai jadi kesatria dewa. Kenapa lu gak ngasih info itu yang udah lu tahu ke Harald pas lu ketemu di kapal? Itu buat gue kebodohan Shanks. Tapi kita tahu ya, Shanks itu kan clumsy ya. Iya. Kelemahan Shanks adalah dia ceroboh. Dia kuat tapi dia ceroboh. Dia gampang lengah. Makanya waktu Luffy bisa ditangkap, waktu di Desa Fusa, Luffy bisa ditangkap sama Higuma karena dia lengah. Dan itu udah dijelaskan oleh Ben Beckman di chapter itu. Iya. Kebiasaan nih orang gitu. Atau ada kemungkinan juga. Apa? Bahwa dia masih menaruh sedikit kepercayaan ke Harald. Bahwa Harald itu nggak bakal bergabung. Nggak akan naik tingkat. Nggak akan sebodoh itu gitu loh. Tapi menurut gua, sepercaya apapun itu, informasi ini tuh harus dikasih tahu sih. Karena bahkan kayaknya Harald juga nggak tahu kalau simbol yang ada di tangannya itu bisa bikin dia mentaati perintah kalau deket Di area sekitar ya. Harusnya itu informasi yang dibagikan. Shanks, tolong buat gua insiden ini terjadi, penyebab utamanya Shanks tidak lemes. Lu ngapain menjaga rahasia yang harus dibongkar ke temen lu gitu. Lu di sini clear dia ngomong, Harald jangan sampai jadi kesatria dewa. Tapi ngomong ke temennya. Ngomong ke Gaban, buat apa? Beneran ngomong langsung ya. Ini kan karena di sebelumnya, lu ketemu tuh. Di kapal ya, ini di sebuah tempat yang jauh. Ini di luar yuridiksinya Imsama ya. Dan ini flashbacknya bukan flashback apa ya? Bukan flashback setelah dia, sebelum dia bergabung. Ini flashback setelah dia bergabung. Oh ini bisa jadi Oda ngelesnya gini nih, gue tahu nih. Apa? Waktu itu Shanks belum tahu info ini. Oh. Bisa jadi. Pas ketemu sama Harald, Shanks nggak tahu ada info kalau ternyata tato ini bisa
bikin gue menaati perintah. Dan ternyata tato selanjutnya bisa bikin gue regen. Itu adalah info lanjutan ya. Berarti yang baru dia dapat belum lama dari. Karena dia ngomong gitu ke Shamrock, kasih tahu lagi info yang lain. Oke, benar. Tentang ini semuanya. Berarti emang ada prosesnya ya. Ngorek informasinya tuh panjang ya. Bertahap. Bertahap. Kayaknya itu deh. Semuanya. Ngelesnya udah pasti gitu nanti. Iya, ngelesnya udah pasti gitu. Kayaknya ini dia baru pengen ngasih tahu nih. Karena udah tahu info itu. Makanya dia cabut dari kerajaan. Karena pas dikasih tahu Shamrock, udah lengkap nih infonya menurut dia lah ya. Infonya udah lengkap. Anjir, gue gak boleh dia kesini, gue cabut lagi. Makanya dia cabut, dia mau ngasih tau Harald. Sampai telat. Iya itu, kayaknya gitu deh. Kayaknya itu ya, Nakama. Gimana? Kayaknya gitu menurut sih. kalian? Gue setuju sih. Iya. Kayaknya gitu sih. Karena kalau dia udah tahu info itu dan tidak ngasih tahu ketemu Harald, itu terlalu bodoh sih menurut gue. Udah bukan clumsy lagi, tapi bodoh. Iya. Lanjut ya. Nah, tiba-tiba Haki yang menggelegar terjadi di Elbaf ini sesuai dugaan lu. Dugaan siapa waktu itu ya? Siapa tuh? Si ini. Apa? Yang kemarin datang tuh siapa? Notulen. Apa lu ya? Apa yang tentang yang Haki dia sudah menguasai Haki. Oh, si ini ya Fudo ya? Tentang apa nih menguasai Haki? Yang dia bilang kayaknya Loki udah tahu cara mengendalikan Haki. Terus akhirnya dia membunuh. Oh, si Fudo. Fudo ya? Membunuh Fudo. Harald dengan pakai Haki itu. Betul. Ternyata di sini memang ada terbukti ada benturan Haki ya. Ada benturan Haki. Ya, meskipun ini kayak nempel ya. Nempel sih tapi ya. Iya ya. Ini benturan apa ya? Tapi yang di luar itu. Iya. Yang di establish shotnya ada Conqueror Haki. Dan langitnya biasa aja. Langitnya biasa aja dan. Ini bukan Conqueror Haki ini. Tapi yang di bawah itu bersentuhan ya. Bersentuhan dan gak hitam. Dan gak hitam. Iya ini gak Haki sih, ini biasa aja sih. Tunggu sebentar ayah. Ada terlalu banyak hal yang ingin kutanyakan. Mungkin ini Bu Sosok Loki biasa ya. Jadi nggak gimana sih. Tapi harusnya hitam sih. Iya ya. Juga hitam harusnya dong. Kalau Busol. Bukan Hosoku nih ya juga. Bukan iya. Apa. Ini petirnya apa ya? Yang nggak tahu lah apa. Tapi petir Haki mungkin di sini yang off screen. Yang ini langsung biasa lagi kayaknya. Mungkin ya. Yang biasa lagi. Ada banyak hal yang ingin gua tanyakan. Bagaimana caranya lu bisa masih hidup setelah ditikam tombak sebanyak itu? Apakah ingin membunuhku bersama semua prajurit di kastil ini? Lalu kenapa kau bisa jadi sekuat ini? Apa yang terjadi Harald? Sadarlah, anjir dia ngeluarin pedang. Tapi Loki juga ngeh ya bahwa bokapnya itu kemampuannya lebih besar lagi daripada yang biasanya gitu ya. Dan ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Iya. Para pengawal cepat ke ruang singgasana. Cepat hentikan raja, beliau kehilangan akal sehatnya. Apa ada perkelahian? Oh itu pasti Loki berbuat ulah lagi. Semua udah nuduh Loki ya. Semua udah dituduh Loki. Selamatkan baginda raja. Dipojokin ya. Dipojokin sama dua orang terkuat di Elbaf ya. Iya. Tetua Jarl dan Loki. Ceritakan apa yang sebenarnya terjadi Harald. Ada apa dengan lu? Tuan Jarl, gue udah melakukan kesalahan fatal. Dia mengakui itu ya. Gue udah gak bisa lagi mempertahankan akal sehat gue. Dengar baik-baik Loki. Lakukan apa yang gue perintahkan ke lo. Anjir ini bagus banget sih. Sampaikan kejadian ini pada semua rakyat di Elbaf. Katakan pada mereka apa adanya. Katakan pada mereka bahwa gua telah ngebunuh semua prajurit. Gua bahkan terlanjur mengotori tangan hingga berkali-kali agar pemerintah dunia bersedia menerima kita sebagai negara aliansi. Ini gue sedih sih. Tapi mereka malah membohongiku dan beginilah jadinya. Iya. Mereka ingin memanfaatkanku untuk mengubah rakyat Elbaf menjadi budak perang bagi pemerintah. Gila, ini kalimatnya sedih banget sih. Maksudmu apa? Mereka membohongimu. Sejak awal mereka nggak pernah berniat untuk mengabulkan permohonanku. Si Jarl kayak diem aja. Iya. Tuan Jarl, tolong berikan pusaka rahasia Elbaf pada Loki supaya dia bisa memakannya. Gila, ini pusaka rahasianya belum dimakan ternyata ya. Belum. Apa katamu? Tidak seorang pun yang bisa mengalahkan diriku yang telah menerima kekuatan dewa. Tapi membiarkan Elbaf menjadi budak pemerintah adalah hal yang sangat bertentangan dengan cita-citaku. Karena itulah biarkan aku menjadi raja terburuk dalam sejarah Elbaf. Gila, sedih banget sih ini. Lalu Loki, lu harus ngebunuh gua dan mewarisi tahta gua. Katakan pada rakyat kita bahwa aku adalah raja yang bodoh. Bunuh aku dan jadilah pahlawan. Gak usah peduliin apa yang terjadi pada reputasi gue setelah gue mati. Yang penting adalah masa depan Elbaf. Sambil nangis ya, iya, itu ngomong.
Mau dianggap bego, mau dianggap jahat, nggak apa-apa. Ini adalah raja yang jujur. Gila. Sangat jujur, dia Respect. menyesal dengan semua apa yang dia lakukan beberapa waktu sebelumnya dan dia pengen diungkap apa adanya. Dia bilang ya, tolong ungkapkan apa adanya. Dan yang bikin gue sedih lagi, gue yakin di dalam setelah ini, yang dilakukan Loki adalah dia nggak mau reputasi bapaknya hancur. Ya, sebaliknya dong justru dia bakal mau lakuin Tuduh sebenarnya. gue yang bunuh semuanya, gue yang lakuin itu semua. Dan itu mungkin diskusi sama Jarul sehingga Jarul mengikuti, udah begitu aja. Makanya Jarul diem aja. Makanya Jarul menyampaikan fakta kalau Loki yang ngebunuh Harald, Loki yang bunuh semua prajurit. Padahal bukan. Padahal bukan. Dan karena nama Loki juga memang sudah jelek ya. Iya. Dia memang sudah selalu Iya. dituduh ya untuk Iya. melakukan hal-hal kayak tadi tuh. Iya. Apakah Loki berulah lagi gitu kan. Makanya Loki kayak, udahlah, ini tuh, Dan dia ngefans sama bapaknya gitu-gitu, ya kan? ini tuh kayak apa ya? Ini kebalikannya kayak Usop. Dan persis. Usop tuh pengen dianggap pahlawan kan? Iya benar, kebalikannya Usop ini. Lu Ini ceritain kebalikan ke Usop. lu ceritain ke rakyat kalau lu tuh nyelamatin kita dari bajak laut. Nggak usah. Biarin mereka anggap gue pembohong aja. Karena gue takut ketika gue nyebutin ini semua, rakyat-rakyat warga dari desa Sirup ini jadi ketakutan. Iya. Takut ada bajak laut beneran. Benar. Biarkanlah kejadian ini dianggap bohong aja. Gila itu. Bagus banget, ini Usop sih. Versi beda. Dan kayaknya Loki, udah biarin aja. Gue tuh udah terlalu dianggap jahat sama Iya. penduduk Elbap. Buat apa reputasi yang baik ke gue tuh buat apa? Gue nggak Bener, butuh bener, itu. Gue mau reputasi bapak gue tetap baik di mata orang. Bagus banget sih. Bagus banget. Karena memang harus sebenarnya sebaik itu. Benar-benar. Gila sih. Ini Usop sih. Ini Usop yang mau dianggap pahlawan tapi dia nggak mau. Loki juga sama, gue nggak mau jadi pahlawan. Gue diri gue aja, tetap aja gue dianggap jahat. Iya. Ya dia nggak butuh juga sih sebenarnya ya. Gak butuh. Kita itu nggak butuh. Dia kayaknya juga nggak pengen jadi raja deh. Ya, dan malah unik ya di sini ternyata tahtanya benar-benar langsung diturunin ke dia ya. Padahal dia kayaknya nggak kepengen nggak apa Hajrudin ya. ini rajanya. Makanya, Hajrudin. Dia langsung diturunin. Gila, ini gue suka sih. Ini Usop sih. Ini sedikit banyak ada Usopnya, memungkinkan arc ini memang Usop. Kau ini benar-benar, kumohon Loki, hanya lu yang bisa melakukannya. Bung, anjir, dia langsung ngebantai. Iya. Ya, ini bagus banget gambarnya sih. Iya. Gila, biar mati semuanya, tebas semuanya, melayang-layang. Di dalam kastil ini ada penjahat. Baginda Raja, segera tutup gerbang utama. Siap Oke. laksanakan. Oh, itu perintah Harald ketika dia udah sepenuhnya dikendalikan Imo ya? Benar-benar. Jadi dia pengen bikin pembunuhan di ruang tertutup gitu kan. Semuanya harus dijebak di dalam situ ya. Ini Conan kalau ada nih langsung diselidiki nih, pembunuhan ruang tertutup. Mencurigakan. Ternyata Imo Karasuma. Karasumarenya. Beraninya kau. Kau sudah bukan lagi Raja Harald. Anjir, ditebas lu lehernya sama prajurit. Anjrit sih. Tapi- Mirip siapa ya? Oyaji ya? Oyaji. Kayak lagi ditonjok Akainu ya itunya. Nah, Dari belakang. kayak ditusuk ini Tusuk juga. ya? Ditusuk squad. Oh squad, bener. Cerat, anjay. Gue masih Raja Harald, hanya saja saat ini gue adalah bawahan Sang Maha Agung. Anjir, ini nyebutnya Sang Maha Agung ya. Iya. Tak akan kubiarkan seorang pun melarikan diri. Tak akan kubiarkan kalian menyebarluaskan kejadian di kastil ini. Jegier, anjir. Berarti ini ada kemungkinan mati sih. Iya. Tapi gimana matinya? Jadi benar-benar ini adalah apa namanya kata-katanya Imu ya berarti di sini ya. Karena tadi kejadiannya adalah dia bilang katakan apa adanya. Gua membunuh para prajurit bla 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 bla. Bahkan Loki suruh menyampaikan itu semuanya. Sedangkan di sini dia bilang takkan kubiarkan kalian menyebarluaskan kejadian di kastil ini, disembunyikan. Jadi ini kata-katanya Imu dong berarti ya total ya. Iya, udah pure dikendalikan Imo. Udah bukan dia lagi ya. Semuanya cepat lari. Diinjek palanya, anjir, jebret. Akan kupersembahkan negara ini pada yang mulia Imo. Anjir. Wah, ini Jarl udah banyak belur ya. Bergegas Loki. Aduh, anjir, kenapa gue jadi makan buah iblis sih? Gue gak bisa berenang kan? Gitu. Ini menarik lagi poinnya. Loki tidak mau makan buah iblis. Ternyata tidak sepengen itu dia. Gue mendingan bisa berenang daripada gue makan buah itu. Ini juga yang bisa memicu kejadian. Ini ngasih ke Sengs. Nih, lu ambil aja deh. Gue gak butuh. Bisa jadi nih. Karena dia gak pengen makan. Bener, ini jadi potensi, masuk akal. Dia gak pengen tuh. Gue kan gak bisa berenang, gue gak mau. Bener. Bawa aja gitu Iya, ya. bisa jadi. Ayah benar-benar berubah jadi orang lain. Hentikan Loki, buah iblis itu adalah milikku. Lihat, ini bukan nyuruh gue makan.
Ini vibes-nya mirip Kaido kecewa Yamato makan buah Inomi gitu kan. Gue nggak mau itu buat lo gitu. Kalau lu yang makan, maka dunia ini kan musnah. Harul anjir tusuk lagi sama Jarul. Ini kayak lempar lembing, tapi ke kepalanya langsung. Dengar baik-baik Loki, jangan sampai Harul mendapatkan buah itu. Trot anjir, ditusuk tuh anjir. Ternyata ini ya momen dimana Jarul itu punya tusukan pedang di kepalanya ya. Ini yang menarik. Kok bisa hidup? Kok masih hidup? Gitu. Terus beberapa ada yang berteori jangan-jangan kena punya regen juga apa segala macam. Kalau menurut gua enggak. Memang One Piece itu punya kecelakaan yang unik yang membuat dia tidak mati. Yeah. Contoh, Shiki. Ditancap palanya. Iya. Nggak mati. Tapi kalau dicabut, mati. Oke. Ini juga sama nih kayaknya. Kalau dicabut, dia mati. Makanya digini. Malah dicabut ya. Gaimon. Terjebak dalam peti. Dia kalau dicopot, dia mati. Malah mati petinya. ya. Tapi mungkin harus di situ keadaannya. Makanya ini keadaannya adalah pedang ini ketusuk harus ditusuk terus. Biar di situ ya. Jadi kayak nutupin pendarahannya misalkan apa. malah jadi kering gitu. Karena kalau dicabut, mati. Iya. Helmnya menyelamatkan itu. Mungkin ada sesuatu tapi konsepnya adalah ya ini konsep di One Piece kita harus ingat ini nggak baru, dari Gaimon udah ada. Dari Gaimon itu udah. Jadi lebih baik jangan dicabut iya, gitu ya. Jadi kalau soal luka kritis yang parah sih gue masih bertanya-tanya ada dua momen yaitu Robin ditusuk krokodil dan Luffy ditusuk krokodil yang sampai tembus gitu ya. Tapi sembuh gitu aja dalam waktu singkat gitu. Bahkan Robin yang di kapal itu kan cuma beda berapa jam ya. Dia udah sembuh aja udah. Mungkin karena diobati dan nggak vital kali ya. Iya, mungkin nggak vital. Karena mungkin agak geser apa ya, kena nggak jantungnya, mungkin tidak kena jantungnya. Zoro tuh parah banget loh. Luffy tuh sampai itu loh, sampai tembus belakang. Dan Zoro sampai kebuka badannya. Iya sih, yang dibuka Robin juga parah banget. Iya. Robin parah banget sih. Parah ditusuk kan. Tapi ya kayaknya emang tidak kena jantung aja tidak sih. kena, sepertinya tidak kena vital. Kalau ini kan ya, vital mungkin. banget nih kena. Ini vital sih, otak sih, ini pusat. Nah feeling gue nih kayak Shiki, kalau kayak Shiki dan Gaimon kalau dicabut dia mati. Benar. Makanya didiemin aja udah. Iya. Gitu. Jadi konsep ini sudah ada dari zaman Gaimon ya. Nakama. Kembalikan pedang itu padamu Jarul, itu adalah pedang ternama yang dulu kupinjam darimu. Anjirnya pedang oke berarti. Sekarang aku akan memakan buah iblis itu dan menjadikan Raknir sebagai milikku. Anjirnya ngejar Raknir semua buah iblisnya ya. Gak akan gue biarin orang lain memilikinya. Anjir. Berarti kalau ini kita setuju ini adalah Imu yang ngomong, Imu yang ngomong. Berarti Imu juga tahu rahasia tentang buah iblis apapun itu ya, apapun Nika atau dan Raknir. Kan selama ini nggak pernah dibahas nih, ya kan? Berarti Imu ngincar juga selain mau apa tadinya prajuritnya doang, ternyata mau juga hartanya mungkin ya. Yang... Kayaknya memang info itu sudah diketahui Imu, makanya dia pengen banget Harald jadi budaknya. Dan makanya Rox pengen banget angkat Harald karena Rox juga tahu informasi itu. Kayaknya itu dua item yang berbahaya sih. Karena kayak cuma prajurit biasa banget gak sih, dia kan? Kayak iyalah prajurit, oke lah raksasa gitu kan, jumlahnya banyak apa segala macam. Tapi kayaknya Imu bisa lah menciptakan hal-hal kayak gitu ya. Kalau nggak ada buah iblis atau Raknir atau... Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah buah ini buah gomu-gomu atau hito-hito atau bukan? Kemungkinan besar iya. Kemungkinan besar ini buah gomu-gomu sih. Kemungkinan besar ya, Nakama ya. Karena kalau buah lain, ya apa harta karun Elbow itu apa? Ya berarti harusnya... Buah yang bisa mengubah, yang sangat ditakuti itu apa? Karena kalau mythical zone biasa kayaknya nggak segitunya sih. Harusnya kalau mythical sampai apa Fenrir ya, Fenrir atau apa gitu. Ya udah, lu nggak gimana sih, nggak akan bisa mengubah apapun. Kayaknya buah. Nah itu sih pertanyaan gue tadi kayak lu harus makan ini karena gue udah nggak bisa dikalahin sama siapapun. Saya yakin itu Herald, itu mythical yang bisa ngalahin. Tadi gue juga pertanyaan gue gitu. Atau apa, gitu. Logia. Gue gak ngerti sih. Logia kan sejauh ini belum ada Logia yang gimana-gimana ya. Karena kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah Nakama ya. Waktu di Dressrosa, Hadruddin bilang, lu belum pernah ngeliat ini kan, raksasa makan buah Logia. Pemakan Logia kan. Dia kayak kesannya dia udah pernah ngeliat ada suku raksasa yang pemakan Logia gitu. Kalau ada, apa sisanya? Angin belum. Angin. Sisanya masih Logia angin.
Salju udah ada ya? Iya, air katanya nggak boleh ya. Air nggak boleh. Tsunami karena nggak ada. Api udah ada. Petir Petir udah ada. Goro-goro. Asap udah ada, api udah ada. Udah ada. Tanah palingan. Tanah ya? Tanah. Versi lebih solid dari pasirnya krokodil. Tanah ya? Kan levelnya kan kalau si Monet itu kan level tingginya adalah Huzan kan. Ini level tingginya dari krokodil berarti harusnya. Petir ada nggak sih level tingginya petir? Gak ada ya? Level tingginya petir apa ya? Bisa Gila. jadi ada tuh ya di Pika-pika ya? di Iya dong. bawahnya nggak sih? Enggak, Menurut gue cahaya di bawahnya Menurut gue cahaya di atas petir. di atas petir menurut lo. Kan kecepatan gitu segala macam. Tapi kalau petir daya hancur dan lain-lain. Iya, Tapi kalau kita petir nggak tahu. soalnya kayak ada daya hancurnya. Kalau Terus- itu hanya cepat aja. Kalau gue sih berharap ini ya hito-hitonomi ya. Gitu. Jadi dikasih ke Shanks ya. Gomu-gomu jadi lore-nya memang kan sudah jelas lore Nika tuh diangkat dari Lore-nya Elbaf. Ini segala adalah macam. lore dari dunianya Elbaf. Dan buah itu memang dimakan, Oke. memang disediakan di sini. Gue jadi mikir kenapa Harald gak makan? Karena Harald gak diizinkan makan sama buah itu. Nanti kita lihat adegan di bawah ya. Iya. Ini kita lihat dulu adegan diselamatkan oleh Shanks dan Gaban ya. Tas anjay. Di sini sudah terbukti juga kalau Shanks dan Gaban masuk ke dalam sini ya. Iya, dia ini ya. Dia menginterupsi peperangan ini. Gaban, Jarul apa lu baik-baik aja? Gua selamat berkat helm. Anjir lah. Cepat hentikan Harald, jangan biarkan dia mengejar Loki. Dilihat bagaimanapun juga ini adalah situasi terburuk. Harald sadar, lihat sekelilingmu baik-baik kata Shanks. Shanks, ini menurut gue ini bukan kalimat Imu. Ini Oke. kalimat Harald yang udah dicuci otaknya aja. Oh, oke. Udah pure memuja Imu. Jadi tetap Harald, tapi dengan Iya. keyakinan yang sudah berubah. Berubah. Memiliki tubuh kekal ini rasanya sungguh luar biasa. Aku merasa telah menjadi makhluk hidup terkuat yang pernah ada. Sial, apa nggak ada cara untuk membatalkan perintah yang diterimanya? Gila, nah ini nih, ini akan jadi kunci tuh di chapter selanjutnya ya. Beneran ada cara apa enggak? Dia buka pintu, kotak harta karunnya terlihat. Ini adalah buah iblis. Tapi gue baru ingat, ini kalau ini hito-hito, Hah? berarti seupil dong. Oh, iya mungkin pas dibuka kecil ya. Kecil banget dong berarti. Ini Titik dong harusnya, berarti cuma titik doang dong. Kan ukurannya yang Luffy makan itu iya. kecil banget. Petinya kegedean ya. Petinya kegedean itu Makanya dia. mungkin kalau di itu diganti petinya sama Shanks. Iya. Inikah buah iblis terlarang? Nah ini yang gua mention. Yang diceritakan secara turun-temurun di Elbaf. Oh, petinya segede Ragnir ya. Tuh lihat tuh Iya, sama tuh. gede banget. Sama kotaknya sama. Nah ini dia. Dilihat Ragnir yang ngehajar si Loki. Iya benar. Ini kayak konsep penjaga harta karun, benar. Iya. Selalu ada pusaka yang begitu sakti dan gak mau orang lain tuh ngambil ini. Dulu apa ya? Di komik Mar ada tuh penjaganya. Kayak mainan kendamanya pas diambil Oh, kok ada. kendama. Bentuknya kendama, bukan? Si kendama itu si senjata pusakanya. Oh, oke. Tapi yang bisa ngambil itu hanya orang dengan kemampuan sihir 0. Gitu. Seingat gua di Mar begitu ya. Kalau salah tolong koreksi ya. Tapi gokil sih. Ini buat gua, apakah Ragnir ini melindungi? Ini bukan buat lo. Makanya tuh buah iblis gak bisa dimakan. Benar. Akhirnya dia mengendalikan, yaudah gua kendaliin Ragnir aja. Oke. Ini kayak kalau di Oh, masuk sih, benar. ya kan? Gue suka konsepnya tuh. Jadi kayak ya udah pada akhirnya ini benar-benar tidak ditujukan buat gue, tidak diperuntukkan buat gue. Ya udah Bukan- deh, gue mau bantu bokap gue aja. Gue bikin lu nurut sama gue. Gitu. Iya. Tapi boy iblisnya enggak. Buah iblisnya dikasih ke Shanks. Kalau ini hito-hito ya. Kalau hito-hito. Kita berkomentar berasumsi kalau buah iblis ini Iya, adalah benar. hito-hito nobi. Ini model asumsinya hito-hito, standar berarti tingkat. nggak Gomu-gomu lah. dimakan. Iya, berarti nggak dimakan. Dan dikasih ke Shanks. Iya, kecuali non hito-hito model Nika mungkin bisa dimakan sama dia Iya, apapun bentuknya apapun itu ya. bentuknya. Tapi kalau hito-hito ya berarti dia nggak makan apa-apa Nggak. nih berarti ya. Kalau dia Dia kan hanya menundukkan Ragnir. iya. Ini kalau ini gomu-gomu, gue lebih suka nyebutnya gomu-gomu sih. Gomu-gomu. Dibanding hito-hito. Iya. Kalau ini gomu-gomu berarti memang Ragnir melindungi ini untuk tidak dimakan, dan seperti yang infonya dari Gorosei, buah Zoan memilih Pemiliknya. Iya, memilih pemiliknya. Hmm. Jadi ketika ini harus dimakan sama Loki, ya harusnya dimakan. Dia akan menghindar juga kalau misalkan bukan untuk dia. Loki, iya. Apapun itu entitasnya bisa kayak Ragnir hidup. Nih Iya. ketawa lagi Ragnir. Iya, ketawa. Iya. Serem banget. Dia punya kesadaran berarti ya? Punya kesadaran.
Ini agak serem si Ragnirnya. Apakah dia makan Boy Bliss juga? Bisa jadi karena kita lihat di Elbaf ini kan si Cerberus itu keluar dari Shamrock kan. Sama ini, Buah ini. senjatanya siapa? Goldberg ya? Iya, Perisainya. Goldberg, benar. Tapi kan itu homies kan, itu homies. Maksud gua ada konsep Apakah senjata konsep hidup. homies juga di sini? Apakah konsep seperti Cerberusnya Shamrock? Iya, gua nggak ngerti sih. Tapi mungkin kan Ragnir pusaka yang ajaib ya. Iya, Bisa karena jadi dia hidup itu aja dia. gitu. Punya entitas sendiri benar. sebagai palu dewa. Palu Dewa benar. Tanpa dibuat konsep homies dan Boy Iblis pun lumrah aja ya kalau si Elbaf ini punya pusaka yang punya kesadaran gitu. Jangan-jangan yang ngobrol sama dia selama ini Mosa itu di Ragnir. Ragnir. Ragnir ada di belakangnya dia kalau nggak salah. Iya, benar ada. Iya kan? Enggak dong kan itu pakai Denen Mushi. Iya. Itu ada di belakangnya senderan dia. Siapa itu ya? Berarti masih misterius ya? Masih misterius. Tapi apapun itu, gue sih berharap ini harus gomu-gomu sih, menurut gue ya. Kalau udah dijagain Ragnir gini ya, Iya, dan- kayak kesannya nggak buat lu gitu. Iya dan udah apa ya? Udah semua benang merahnya ke gomu-gomu sih. Nika itu lore-nya dari Elba. Iya. Semua orang joget-joget Nika bla 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 bla. Boy Blissnya bukan Nika aneh sih. Iya. Tapi ya gue nggak tahu cara udah mengolahnya Sama gimana. konsep ini kan under control ya. Berarti yang diinginkan Herald itu sekarang bebas supaya dia bisa memerintah negerinya lagi dan supaya nggak jadi budak apa segala macam. Masuk juga dengan konsep Iya. nikah itu loh yang dijagain ya kan. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Harold akan benar-benar mati atau menghilang? Kalau sesuai diskusi teori gue kan kemarin Hilang. dia ngilang nih, dia diambil balik sama Im Sama karena jasad Harold dengan tubuh sekuat itu sayang banget untuk dibunuh Ya. gitu. Jadi benar-benar hilang. Kita diperlihatkan di trailer Bark bahwa jenazah-jenazah para legendaris itu tuh bisa dipergunakan lagi ya Iya, untuk iya, iya. untuk sebuah manfaat kayak perang jadi prajuritnya si Gecko Moria ya kan. Gue jadi inget sih, kan si Loki di penjara 6 tahun lalu kan, dan itu yang nangkep Sengs kan. Berarti kayaknya memang lagi rusuh lagi aja Loki. Oke. Dan mungkin tuh baru sama Sengs di borgol gitu ya, bukan di kejadian ini ya. Karena Sengs harusnya tahu kenyataan kalau Loki bukan pembunuh Harold. Iya. Gitu. Bener, emang lagi berulah aja kan. Emang ada mungkin ada perdebatan apa gitu ya. Iya. Bahwa ya udah dia harus di kerangkeng gitu di rantai. Dia nakama. Kalau memang ini adalah gomu-gomu, berarti skenarionya yang kemungkinan terjadi adalah ini kita berasumsi kalau ini gomu-gomu ya. Teori gue dan Canjil ya. Ya teori gue lah, maksudnya skenario yang di kepala gue. Yaitu buahnya akhirnya diserahkan kepada Sengs, lalu direbut oleh Wushu, atau buahnya belum sampai ke Sengs, tapi sudah diambil oleh Wushu. Udah diambil. Sengs Cyberpaw. ngerebut itu lagi dan menyerahkan ke desa Fusa untuk ke Ace tujuannya. Ace, bener. Tapi ternyata yang makan malah Luffy. Seperti biasa, memang buah itu ditujukan untuk Luffy. Untuk Luffy bener. Dia bergerak menuju Luffy. Iya. Jadi memang kalau itu terjadi oke sih, itu jadi nyambung semua itu. Jadi semua lubang-lubangnya ketutup tuh. Iya. Wushu ngambil itu, kenapa Sengs pengen buat buah itu segala Benar. macam. Kenapa Sengs tahu info itu? Benar. Apa berarti dari sini? Karena kan kita putusnya dari Wushu itu dari mana ya. Bener. Kalau ini ternyata menjawab itu, semuanya udah terkoneksi nih pada akhirnya. Harusnya ini hilang sih, ini buahnya hilang atau mental kemana? Sengs nyari, tapi diambil Wushu atau gimana gue gak ngerti. Karena kalau dipegang Sengs, aneh banget bisa dicuri lagi sama Iya. Wushu sih. Iya. Harusnya entah yang megang siapa gue gak ngerti, tapi harusnya begitu tuh. Perjalanannya kurang lebih seperti itu tuh, menurut gue ya. Kalau menurut kalian gimana Nakama? Silahkan tulis di kolom komentar. benar. Harusnya itu sih. Gue suka ini jadi nikah karena jadi nyambung semuanya udah. Gitu sih. Ya itu dia tadi, kalau kalian punya teori lain Nakama silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kalau mau dukung kita dengan cara sawer bisa sekarang. Sawer aja langsung di link barcode di pojok bawah. Sawer berapapun kita akan terima dengan senang hati. Terima kasih supportnya kalau masih mau sawer kayak gitu. Dan jangan lupa tungguin aja kaos yang sedang didesain sama gua dan Cancil gitu. Nah seperti yang gue bilang Nakama, kita membebaskan ya buat para Nakama untuk datang ke One Piece Cafe. Untuk jajan boleh, nonton boleh, dan kalau mau punya teori juga boleh. Dan tadi di tengah-tengah kita podcast ada Nakama yang datang. Tuh. Dan dia dada-dada. Gue mau teori, Oh, Jadi akhirnya
kita mengizinkan dia untuk datang ke sini. Jadi gue lihat sih kostumnya pakai kostum lo. Sekarang kita panggilkan nakama tersebut. Wah, ini dia. Silakan. Sananjil. Boleh perkenalkan diri, Perkenalkan diri dulu, dari namanya siapa? mana, dari pulau apa? Dari Pulau Cibubur. Pulau Namanya Akbar, Cibubur. dari OPFC. Boleh maju. Oh, OPFCI. Follower OPFC dari lama beberapa bulan yang lalu sih. Oke. Oh, dari Fudo. OPFCI. Oke. Siapa? Fudo. Akbar Akbar. dari OPFCI. OPFCI dari Cibubur ya. Dari Cibubur dan gue lihat kostumnya dia pakai jaketnya Lau yang paling baru. Ini sebenarnya dari Dressrosa sih. Oh, Dressrosa ya? Oh, Dressrosa. Oke. Udah beli lama dari setahun lebih. Oke. Boleh ya. Suka One Piece dari kapan? Sebenarnya udah lama, cuman mulai ngikutin tuh awal tahun ini. Oke. Oke, dari awal sampai sekarang. Oke. Oh, baru mulai serius dari 2025 ya? Iya. Oh, menarik juga ya. Kenapa tiba-tiba ngikutin One Piece? Sebenarnya udah ngikutin dari zaman Zou, cuman lengkap kemudian waktu referee sampai sekarang ngikutin terus tanpa break, tanpa Tapi putus-putus. nonton dari awal lagi nggak? Dari baca Dari awal Dari lagi? awal lagi. Oke. Ini berarti dia sempat menghilang. Oke. Sempat ngikutin Zou, putus-putus dan akhirnya Ikut lagi dari awal. dan tidak terputus. Dan langsung bergabung ke OPFCI yang di sama Fudo segala macam ya. Kabar tadi gue lihat lu dada-dada di sini. Gue pikir lu dada-dada ke siapa? Dia pengen berteori. Betul. Sekali lagi nakama kita membebaskan buat para nakama untuk datang kalau berteori bebas. Dan Akbar punya teori soal chapter ini. Betul. Oke, Ada silakan. 3 hal sebenarnya yang mau ngomongin soal Boleh, chapter ini. Tapi boleh. langsung aja ke teori yang ini tadi ya. Boleh. Jadi untuk buah Buah iblis yang ada iblis di yang Elba. dalam misalkan kotak. Zoan. Ya. Saya sebenarnya kalau pribadi sukanya Logia ya, karena Logia. tiap hari Zoan, Ya, oke. terus apalagi mythical Zoan. Oke. Terlalu banyak. Jadi ya. banyak ya mythical Tapi Zoan. kalau jadi mythical banyak. Zoan-nya Gomu-Gomu lu nggak setuju juga? Kalau Gomu-Gomu sih kan karena tahu sendiri lah segede apa, segede ini. Iya. Kalau Ancient Giant raksasa kuno segede apa ya kan bener-bener setitik. Kecil banget Kayak emang sekitik buah, ya. Tapi kayak buah iblis belum ada buah iblis yang gede sih. Iya. Selama ini semuanya kecil kan. Dan Mungkin itu ada di dalam kotak itu kan. Iya, Iya. kotaknya gede banget memang. Oke, di lanjut ukuran. terus. Nggak, tapi teorinya adalah kalau memang Toto jadi Zoan mythical, maka teori gua itu adalah buah Hebi Nomi udah ada belum? Ular-ular Hebi. model Jormungandr. Oh, itu belum ada. Jormungandr belum ada. Kenapa? Karena Jormungandr itu kan sebenarnya ditis kalau apa sih itu namanya itu ular merah gede Ular merah. itu red line ya Ular kan? merah darah. Ya, red itu juga pernah line. kita bahas ya waktu itu ya. Nah, kalau ngikutin dari kata Harley ini sebenarnya kalau saya boleh kasih aja ini kan apa ini? Iya. Ular darah-darah. Siapa tahu Iya, ini iya. red line. Iya. Dia mati bangkai jadi red line gitu. Iya. Nah, Itu benar. mungkin bisa jadi kalau buah itu yang gede itu adalah buah Hebi Nomi model Jormungandr Jormungandr. atau World Serpent lah gitu. Iya. Itu makanya bisa menghancurkan dunia karena gede. Oke. Kita bahas sedikit ya. Itu kita pernah bahas ya awal-awal Harley. Awal-awal ini muncul dan Harley muncul, kita udah membahas itu Oh, bukan Harley. Awal-awal monster Jormungandr itu keluar. iya, sama ini yang pernah kita bedah chapter pertama. Iya, bedah Jangan-jangan chapter tuh pertama. buah iblis yang dulu kita menduga itu yang dimakan Harold adalah buah iblis Jormungandr. Terus tapi waktu itu kita berpikirnya jadi red line dan ya itu banyak juga sih yang berpikir kalau itu buah iblisnya Hebi Nomi. Kalaupun itu oke sih, karena iblisnya kan gede kan. Gede, cocok ya. Dan Ukuran. cocok, dan Kalau itu ngomongin ukuran soal, cocok. maaf kalau boleh potong, kalau Hebi itu nginget Skypia lagi ya kan ada ular Iya, gede jadi betul. dewa. Gitu kan. Hebi sejauh ini yang udah kebuka kan ya Mata no Orochi. Iya. Terus ada dari adik-adiknya Boa Hancock. Oh iya. Sudah ada tuh Hebi Sudah ada. Nomi. Tapi Jormungandr untuk lore-nya Elbaf oke sih. Oke sih. Masuk. Boleh. Oke, lanjut kedua. Lanjut, ya. Sebenarnya ini temannya lebih ke observasi yang saya ingat aja. Iya. Iya, Aku aja ya. Kalau emang ini Gomu Nomi, itu sebenarnya udah ada foreshadow-nya di Thriller Bark lagi. Tahu kan? Iya. Ors. Iya. Dimasukin ke Luffy. Kamu nah. Iya. Coba bayangin kalau itu emang beneran kayak gitu. Oke. Ada sosok kayak Ancient Giant. yang itu kayak Nika. Gitu. Jadi Iya. emang agak ties Iya. kebalik ke kalau kan mungkin Oke. aja Joy Boy itu sebenarnya bukanir setengah raksasa jadi emang ada Iya. Iya, ada Paham. korelasinya antara Korelasi ada. si Ors yang cuman dimasukin bilang kalau ada Luffy ya. foreshadow-nya nih Iya, iya. Ors mungkin Oke. Ors Ada. jadi gomu-gomu bukan cuman gag gitu bukan Iya, joke Iya. tapi beneran. mungkin planting info ya. Dan Oke, satu lanjut ya. lagi satunya terakhir ini sebenarnya ada thread di Twitter bang. Iya. Ada nemu tweet Twitter berhubungan tentang gambar di awal tuh Kayak harimau. Rocks. Nih kalau Apa bisa itu? kita lihat ini. Jadi intinya Bahasa coba banyak lu banget bahas. kalau
di gambar-gambar apa ya? Oh, tadi dibahas. Iya tadi gue bilang ini. Tadi dibahas di awal sama Cancil. Oh ada yang bikin threadnya. Ada banyak nih. Oke. Nih, Oh, ada. intinya di gambar-gambar apa ya? Oh ada Garp ya, gue nggak pernah. Gar masih ada kecil. gambar orang Kalendi itu selalu digambarkan sama bareng harimau. Iya tadi kita bahas ini di Iya, tadi awal. bahas di Tapi awal. nggak bahas Garp sih, kita nggak tahu Nah, ada ada Garp Garp itu ternyata. di SBS nih. Pas banget gue pakai baju Gar. Iya. Nah, Garp ini ada di SBS-nya, dia masih kecil, dia Iya, iya, ada. harimau. Harimau. Torao. Benar. Nih Torao kan Trafalgar di Iya. Laut. Terus nih kalian Rosnya Matt ini Benar, ada benar, lagi nih. benar, Dan benar. ini ada banyak lagi Luffy. Kalau kita Iya. perhatiin baik nih. Iya harimau tuh banyak banget emang. Tadi udah kita bahas di awal ya. Kira-kira sih menurut Abang kira-kira apa ya kalau Tadi udah dibahas. Tadi pembahasan Coba ulang. kita itu Soalnya telat datangnya dia anak iya, apa iya, ya. benar. Tadi pembahasan kita adalah dengan konsep Asia Timur, Ah, di mana hewan mitologinya adalah biasanya biako tadi kita bilang ya. Biako. Harimau putih itu melawan Naga, naga Celestial gitu kan, Dragon. Celestial Dragon. Nah, ini sudah Kayaknya dibahas di thread-nya backgroundnya juga. itu ya kayaknya ya. Dan ada lagi nih lihat. Fisher Tiger, itu kan dia Sand Pirates, dia kan yang memimpin gitu lah, pokoknya Iya. suatu hari. Dan Wushu itu kan Cybertooth, Iya. Cybertooth Tiger apa Iya. sih? Ya, Ini macan juga- zaman dulu lah, macan purba. Pokoknya Macan macan, purba. apa ya, matahari macan di, kayaknya Berdekatan gitu ya. kayaknya ini bukan apa ya, bukan kebetulan ya, ada mungkin. Iya, iya. iya. Banyak Tentang banget. Dan matahari terbaru nih, gitu ini ya. ada satu lagi nama orangnya ini. Oh Vivi. Tiger ya, Vivi pakai itu Tiger juga, iya. Ada tiger. Pokoknya di matahari sama apa harimau, Harimau. putih. Mungkin emang bener ya tadi karena musuh alami dewa, naga kan dragon. Iya, iya, iya. Jadi musuh alaminya ya harimau gitu Iya. kan. Tadi kita udah bahas di awal Kita bahas sebenarnya itu, ya. Tadi bener. Oh, udah kemungkinan Oh, bener ya, ada yang bikin kemungkinannya. track ini ya. Dan kalau dari Cancil ada Biako, bla bla. Tapi sampai sekarang ekonomi tipe harimau memang belum pernah Belum ada. ada, bener. Tapi Oke. kayaknya keren banget mungkin ya kalau Iya, ada iya, ya. iya, iya. Kalau ada. Tadi kalau kita bahas sedikit yang dibahas oleh Akbar beberapa mungkin udah suka kita bahas juga ya. Iya. Kayak Jormungandr tadi. Jormungandr, Heeh. Ors yang jadi karet, Horse kita yang dulu jadi pernah bahas karet. juga segala macam. Tapi emang itu berarti memang Akbar dalam setahun kebelakang bener-bener Bener. perhatiin baik-baik. Benar, benar. Dia sampai tahu Perhatiin. beberapa foreshadow-nya segala Iya. macam. SBS, saya pembaca SBS jadi. Oh, baca SBS. SBS. Oke, bagus. Berarti Benar, koleksi komiknya? Enggak. Tapi baca di online sih. Oh, baca digital Kalau ya. baca komiknya kayaknya udah terlalu mahal buat saya. Oh, gitu. Iya, iya, Masih iya. belum support. Iya, 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 iya. Sebenarnya kalau nih ini saran gua ya buat para nakama yang merasa kayak sekarang komik mahal. Dulu cara gua waktu sekolah selain beli komik baru adalah gua beli komik bekas. Komik bekas satunya hanya 5.000. Iya. Dan gua cara huntingnya itu di Blok M Square di paling Betul. bawah. Masih Oh, iya, ada benar. sampai hari Masih ini. Masih ada Masih sampai ada. hari ini. Saya seksasi hidup memang masih banyak komik-komik Iya. lama murah-murah, Iya. kalau Benar, sepaket benar. gitu-gitu. Gua tuh beli komiknya bekas dulu. Beberapa ya kayak Kindaichi sepaket gue beli bekas. Oke. One Piece enggak ya? Kalau One Piece selalu baru waktu itu ya. One Piece kita ngikutin pas keluar Iya, waktu itu ya, pas keluar. Jadi komik-komik jadul yang gak gue punya kayak Subasa, Oke. apa gue beli bekas tuh. Karena ya kalau kita mau baca koleksi nggak Benar, apa-apa. Jadi benar, itu cara hemat untuk koleksi dengan lebih murah. Karena gue tahu dan gue mengakui sekarang komik harganya mahal banget. Mahal banget. Terakhir Benar. Dragon Ball aja itu harganya 178 apa Itu ya? karena apa mahal sih sekali edisi ya. spesial gitu kan, edisi Iya, spesial yang iya. lebih bagus, lebih tebel lah gitu Iya. kan. Jadi gak kayak yang kertas koran. Iya, Iya, karena beda sih dulu, karena sekarang iya. memang kualitasnya bagus gue akui. Benar. Gue beli Wakuso juga harganya mahal. Naruto yang baru 100.000. Iya. Bener sih, ngeluarinnya agak berat ya. Kita protes tapi gue tetap beli. Tapi karena itu saya suka. Makanya gue selalu bilang gue investor Alex dari tahun 2022. Tapi ini 2002. Iya, tapi ini adalah bentuk dukungan kita terhadap autornya Betul, ya, bahwa betul. kita menyukai karyanya gitu loh. Jangan lupa Jadi- untuk tetap kritis biar mendengar gitu kan. Iya, iya, iya. Oke. Akbar menarik tadi beberapa teorinya. Tadi yang pertama Menarik ya, dibahas Jormungandr. Jormungandr, Terus Ors ya, Ors, sama apa tadi terakhir? Oh Tiger. Tiger. Sayangnya dia lupa, datangnya telat, jadi Iya, nggak iya, iya. nggak tahu kalau udah dibahas. Tapi nggak apa-apa. Makanya nakama kita benar-benar welcome. Siapapun yang mau datang silakan saja. Benar. Terus yang mau berteori apapun silakan saja. Mau jadi notulen ya? Notulen juga kemarin. boleh aja. Jadi bener-bener kayak ya kita mau membebaskan misalkan teorinya udah gue pernah denger kayak apa? Ya nggak apa-apa. Mungkin kan gak semua orang dengar teori itu tahu kalau orang udah pernah denger gitu. Bener. Gitu. Jadi Akbar menceritakan itu, mungkin beberapa nakama udah pernah denger dan kita mungkin juga udah pernah denger tapi ya nggak apa-apa. Iya, Mengingatkan lagi, betul. mungkin ada yang lupa. Benar. dengan Atau prosedur. versi penjelasannya berbeda, ya? Berbeda. Karena semua orang melihatnya dengan kacamata orang tuh beda-beda menurut gua. Iya, benar. Gua ngelihat kue ini seperti apa, Cancil lihatnya seperti apa, Iya, lu ngeliat enak. beda.
semuanya beda. Jadi nakama sekali lagi kalau mau datang bebas datang aja ke sini. Senayan Park. Ya. Tapi kalau misalkan telat ya maksudnya mohon maaf nih, saya tadi nggak sadar. Kalau datang lebih awal, Saya samples tadi set, gitu kan. iya kalau datang lebih awal bisa kita persiapkan. Bisa persiapkan. Karena kita benar-benar fokus ngelihat chapternya, ngelihat panel-panelnya. Yaudah, terima kasih Akbar sudah bergabung. kasih, Akbar, Buat Pak para Hadir. nakama juga terima kasih sudah menyaksikan ini sampai selesai. Jangan lupa di-share, di-subscribe juga channel ini. Dan jangan lupa sekali lagi kalau mau dukung kita berdua, silakan dan dukung channel YouTube ini, silakan sawer di pojok kanan bawah. Sawer sebanyak-banyaknya biar kita bisa berlayar terus. Dan tunggu merchandise terbaru dari kami. Kalau gitu, thank you semuanya. Gue Reno Frianus. Gua Pandacil. Akbar. Pamit nakama, thank you semuanya. Bye.